Pemateri yang pertama yaitu Ajhariansyah, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajhariansyah daripada kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis materi pembelajaran bahasa Arab MTS kelas 9 semester 2. Yang pertama yaitu ada gambaran umum. Nama buku Fasih Berbahasa Arab 3 untuk kelas 9 Madrasah Sanawiyah. Penulis Haji Darsono dan T. Ibrahim. Yang ketiga editor Kamil. Perancang kulit Iwan Surya. Perancang tata letak isi Iwan Surya. Penata letak isi Sugimin. Ilustrator Kusdirgo Tito Daru. Menerbit 3 serangkai dan tahun terbit yaitu pada tahun 2013. Yang pertama adalah struktur materi pembelajaran bahasa Arab MTS. Penyajian materi bahasa Arab Madrasah Sanawiyah kelas 9 semester 2. Pada buku ini, dari struktur materi pembelajarannya dapat dilihat bahwa terdapat gambaran umum isi buku sebagai berikut. Yang pertama yaitu terdapat judul buku, yaitu Fasih Berbahasa Arab 3 untuk Madrasah Sanawiyah MTS kelas 9. Yang kedua, memuat kata pengantar penulis dan kriteria buku sesuai standar Permenak nomor 2 tahun 2008, yang mana disajikan untuk petunjuk penggunaan buku, petunjuk penggunaan bagi guru, dan analisis program pengajaran terdapat di awal buku ini. Yang ketiga yaitu ada standar kompetensi dan standar dasar dan kompetisi dasar. Dalam buku ini sangat relevan dengan kurikulum MTS yang ada karena secara langsung memenuhi dan disesuaikan dengan standar isi dalam Permenak nomor 2 tahun 2008. Yang keempat, di setiap awal disajikan mufradat beserta terjemahnya. Yang kelima yaitu penyajian materi. Di dalam buku ini sangat mengikuti kurikulum yang ada, yang kebanyakan memuat 5 materi inti yaitu mufradat, istima, kalam, qiraah, dan kitabah yang sesuai dengan urutan pembahasan di setiap tingkatnya. Yang keenam yaitu terdapat tugas atau latihan-latihan individu maupun per kelompok di setiap materi inti. Yang terakhir yaitu terdapat daftar pustaka yang terletak di akhir halaman buku ini. Kemudian yang kedua yaitu urutan materi utama. Urutan penyajian materi dalam buku ini sesuai dengan SK dan KD yang kita gunakan. Dalam buku ini urutan penyajian materinya yaitu yang pertama materi pembelajaran mufradat, yang kedua materi pembelajaran istima, yang ketiga materi pembelajaran kalam, yang keempat materi pembelajaran qiraah, dan yang kelima materi pembelajaran kitabah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada sesi ini. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakalah yang lain. Pemateri yang kedua yaitu Ahmad Mujahid Bedawi, kepadanya dipersilahkan. Yang kedua itu adalah materi istima. Materi istima untuk urutan penyajian materi yaitu materi utama yang langsung diarahkan guru untuk menyimak bacaannya. Kemudian setelah pembahasan materi, maka terdapat penjelasan kawaid atau tata bahasa. Kemudian dilanjutkan dengan latihan-latihan. Contoh, perintah latihannya yaitu saya qaraul ustazuka al-qissatul atiyah. Isma' qira'atahu jayyidan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Is'al sahibaka an ahwalit taliyah. Ij'al mimma ya'ti jumlatan mufidatan kama fil misali. Akmil jumalal atiyah bil kalimatil munasibati. Sil bainal kalimatil musadati fil makna. Kemudian adapun prinsip-prinsip penyajian materi istima, itu prinsip penyajian materi istima pertama, relevansi pada materi istima. Di dalam buku ini sudah dirasa cukup relevan dengan apa yang telah ditetapkan.
Kedua, kemantapan dalam materi istimewa di dalam buku ini sudah cukup untuk meningkatkan kemampuan menyimak dibarengi dengan mengulang-ulang apa yang telah diperdengarkan oleh guru dan juga ada materi tentang kawaid atau tata bahasa. Yang ketiga, dari segi penulisan huruf-huruf sudah dirasa cukup jelas, namun kurang menarik. Dari segi tampilan karena gambarnya tidak berwarna. 4. Bervariasi. Dikarenakan bentuk latihannya terdapat 6 jenis latihan pada bab 3 dan 3 jenis latihan pada bab 4 dan 5. Terdapat satu jenis latihan yang diulang 2 kali di setiap bab, yaitu ij'al mimma ya'ti jumlatan mufidatan kama fil misali. Pemateri yang ketiga yaitu Muhammad Jamil Jalal, kepadanya dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu selanjutnya tentang materi kalam. A. Urutan penyajian materi, yaitu materi utama dalam buku ini terdapat contoh percakapan yang menggabungkan antara 2 orang dan diminta untuk memperhatikannya. Yang kedua, latihan-latihan. Contoh latihannya yaitu pertama, iqra hadzal kalam wa atbiqu ma'a sadiqik. Kedua, ajib anil as'ilah al-atiyah. Yang ketiga, ij'al kalimatil atiyah mufidatan kama fil mithal. Yang B, prinsip-prinsip materi kalam. 1. Relevansi. Materi kalam dalam buku ini mempunyai hubungan sesuai antara tema dengan materi yang dipelajari sebelumnya. Yang kedua, komunikasi. Dalam buku ini sudah dijelaskan komunikasi antara beberapa orang dan dapat diaplikasikan dalam percakapan sehari-hari. Yang ketiga, jelas dan menarik. Keseluruhan materi yang disajikan dirasa sudah cukup menarik, baik, namun dari segi tampilan kurang menarik karena tidak berwarna. Yang keempat, tidak bervariasi karena pada bab 5 dan bab 6 hanya terdapat 2 jenis bagian latihan. Seharusnya ditambah lagi 1 latihan seperti pada bab 4, yaitu ij'al kalimatil atiyah mufidah kama fil mithal. Yang keempat yaitu ada materi qiraah. A. Urutan penyajian materi. Yang pertama, materi qiraah di dalam buku ini berisikan teks bacaan yang terstruktur dan hanya memuat judul yang telah ditetapkan sesuai SK dan KD. Yang kedua, latihan-latihan. Contoh latihannya yaitu ajib an as'ilah al-atiyah. Yang kedua, da ajwibatan minal as'ilah al-atiyah kama fil mithal. Yang B, prinsip penyajian materi qiraah. A. Yang 1, relevansi. Materi qiraah pada semester ini sangat relevan dan sesuai dengan program SK dan KD. Yang B, melengkapi. Pembahasan materi qiraah yang dipelajari sudah dirasa cukup, mampu melengkapi pembahasan-pembahasan sebelumnya. Yang ketiga, pemantapan. Materi qiraah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pembahasan materi sebelumnya, karena di dalam materi qiraah ini termuat diantaranya qawaid mufradat yang bermacam-macam. Yang keempat, itu jelas dan menarik. Materi qiraah sudah dirasa cukup jelas dari segi penulisannya dan tarkibnya yang dapat dipahami, dilengkapi dengan gambar, hanya saja memiliki kekurangan dari segi pewarnaan tampilan yang kurang menarik. Selanjutnya yaitu kurang bervariasi. Dari keseluruhan materi qiraah pada semester ini kurang bervariasi karena pada setiap materinya hanya memuat 2 varian jenis latihan. Adapun tambahan latihan dari pemakalah yaitu ayin al-jumlah al-atiyah munasiban limaudil qadim. Contohnya, wa fil yaumil awal qumna bi ziyadil jami'ah allati naqa wasat al-madinah
Apa yang ada disebut adalah sahih karena sesuai dengan wacana sebelumnya. Judulnya mafil yaumi tsani qumna bi zatil jami' allati taqa'a wasatal madinah kota karena tidak sesuai dengan wacana sebelumnya. Mungkin ini dari saya, selanjutnya disambung oleh pemakalah yang lain. Pemateri berikutnya yaitu adalah Muhammad Saifullah, kepadanya dipersilahkan. Hasil analisis dan evaluasi. Kekurangannya yaitu tidak memiliki judul pada setiap teks yang dipaparkan, dan warna gambar kurang bervariasi. Dan kelebihannya yaitu sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Materi keseluruhan disajikan dengan bahasa Arab. Menarik dari segi tampilan berupa kertas yang bagus, tulisan yang jelas, dan cover yang bagus. Dan banyak mencantumkan latihan disertai dengan kawaid, nahwu, dan sharaf. Pemateri selanjutnya yaitu Ahmad Parasafari, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya materi istima. Urutan penyajian materi. Yang pertama yaitu materi berupa menampilkan gambar yang menarik. Yang kedua yaitu mufradat berupa kosakata yang terdapat di dalam materi. Yang ketiga yaitu pengenalan fi'il madhi, fi'il mudhari, dan pengenalan masdar. Yang keempat yaitu latihan-latihan. Contoh latihan yaitu ikhtar insabal kalimah. Yang kedua itu ikhtar al-ijabah al-munasabah min alif au ba au jim au dal. Yang ketiga yaitu ajib anil as'ilatil atiyah, yaitu menjawab soal yang diberikan. Yang keempat yaitu imla al-faraq bi kalimatil munasabah mimma bainal qausaini, yaitu disuruh untuk mengisi tempat yang kosong pada kalimat. Yang kelima yaitu imla al-faraq bi fi'lil munasabah min al-af'alil atiyah. Yang kelima yaitu mengisi yang kosong dengan fi'il yang bersesuaian. Yang keempat yaitu keenam yaitu ikhtar unsubul kalimah bainal qausaini. Yang B itu prinsip penyajian materi istima. Yang pertama yaitu relevansi. Pada materi istima di dalam buku ini sudah dirasa cukup relevan dengan apa yang telah ditetapkan. Yang kedua itu pemantapan dalam materi istima. Ini kami rasa sudah relevan sehingga siswa dapat menyimak dari pembacaan mufradat. Yang ketiga yaitu jelas dan menarik. Materi ini memiliki kejelasan yaitu pada penulisan huruf dan menarik karena terdapat gambar yang mendukung dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu bervariasi karena terdapat 6 bentuk untuk membuat siswa menjadi lebih aktif. Ya, terima kasih. Pemateri berikutnya yaitu Ahmad Fahmi, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan disambung oleh saya yaitu Ahmad Fahmi, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang materi kalam, yaitu materi yang kedua. A. Urutan penyajian materi. 1. Materi utama dalam buku ini terdapat contoh percakapan yang menggabungkan antara 2 orang siswa dan diminta untuk mempraktikannya. Jadi di dalam buku ini ada terdapat 2 orang untuk berinteraksi, yang mana langsung diminta untuk mempraktikannya di hadapan. Kemudian yang kedua yaitu latihan-latihan. Contoh latihan diantaranya adalah ikhtaril ijabah al-munasibah alif au ba au jim au dal. Nah, jadi di situ akan disuruh untuk memilih mana jawabannya yang benar, yaitu antaranya adalah alif atau ba atau jim atau dal.
Kemudian yang kedua contohnya lagi imla'il faragh bi kalimatin munasibah. Isilah titik-titik yang kosong dengan kalimat yang sesuai. Nah, jadi di situ akan diberikan soal dengan mengisi titik-titik dengan kalimat yang benar. Kemudian contoh yang ketiga yaitu hikayat taksir. Nah, jadi di situ akan disuruh untuk menceritakan pengalaman-pengalaman kalian kepada teman kalian. Jadi teman kalian nanti akan menjawab kembalinya. Kemudian di situ ada lagi di antaranya itu ajril hiwar ma'a jamilika bi wudu'il bahsi anil khaliq. Nah, jadi buatlah percakapan bersama teman engkau dengan suatu judul, yang mana judul tersebut yaitu membahas tentang al-khaliq. Apa itu al-khaliq? Kemudian yang B, prinsip penyajian materi hiwar. Hiwar ini kan percakapan. Yang satu yaitu relevan. Dalam buku ini materi kalam berbentuk percakapan. Nah, jadi sangat relevan, sangat mudah untuk dipahami. Kemudian yang kedua, komunikatif. Hiwar yang disajikan dalam buku ini sudah komunikatif. Karena apa? Karena dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari. Bisa digunakan untuk sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu fungsional. Pada materi hiwar yang ada, siswa dapat menjadikan sebagai alat komunikasi dalam percakapan sehari-hari. Nah, jadi berfungsi juga untuk melakukannya dan menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Kemudian yang keempat yaitu jelas dan menarik. Nah, jadi prinsip penyajian hiwar ini harus menarik dan juga harus jelas. Kenapa? Karena materi ini disajikan dengan mudah untuk dimengerti. Karena apa? Biasanya didukung oleh gambar. Ada gambar 2 orang di sana. Kemudian yang kelima bervariasi karena latihannya bermacam-macam. Ada yang berhadapan latihannya secara langsung. Ada yang tanya jawab, ada yang mengisi dengan kalimat yang sesuai. Nah, tadi. Kemudian materi yang ketiga yaitu materi tarkib. Apa itu materi tarkib? Yaitu adalah masalah penyusunan. Yang A, urutan penyajian materi. 1. Langsung disuguhkan kaidah-kaidah bahasa Arab berupa pengenalan fi'il mudhari beserta amil yang membuat fi'il mudhari tersebut berubah barisnya. Nah, jadi di sana akan diberikan soal untuk mengubah fi'il mudhari yang misalnya dhammah menjadi fathah. Nah, ya 2000. Kemudian dimasuki huruf lan jadi la yadriba. Nah, di situ akan disuguhkan. Kemudian yang kedua, dilakukan dengan latihan-latihan. Contohnya seperti apa? Imla'il faragh bil hurufin nawasibil munasibi. Isilah titik-titik dengan huruf nasab yang sesuai. Nuktah yadriba zaidun amran. Nah, jadi di situ apa yang sesuai misalnya. Kemudian yang kedua, contohnya latihan-latihan tersebut adalah hawil jumalil atiyah biwadi ahrufin nawasib. Gantilah jumlah berikut ini dengan meletakkan huruf-huruf nasab. Sama juga. Kemudian yang ketiga yaitu tarjimul ibarah al-atiyah ila lughatil arabiyyah sahihah. Nah, jadi di situ akan disuruh untuk menerjemahkan ibarat yang mana akan disuruh untuk menerjemah ke dalam bahasa Arab yang baik dan juga benar. Yang mana harus benar baris-barisnya. Kemudian yang B, prinsip penyajian materi tarkib. Yang pertama, bersifat relevansi. Yang mana materi tarkib ini bersikap relevan terhadap materi istima dan hiwar yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, yang kedua fungsional. Pada materi tarkib yang ada, siswa dapat menjadikan sebagai alat komunikasi, alat percakapan dalam sehari-hari. Sehingga apa? Sehingga tidak ada kesalahan harakat yang mana saya sudah sebutkan dari awal tadi. Kemudian yang ketiga, jelas dan menarik. Materi tarkib ini sudah dijelaskan, sudah diberikan, sudah diolah supaya menarik dan jelas. Nah, kenapa? Karena disajikan dengan tabel yang mudah dipahami. Kemudian yang keempat yaitu yang terakhir yaitu bervariasi. Karena apa? Karena latihannya itu bermacam-macam. Ada yang berhadapan langsung, ada yang mengisi kalimat, ada yang menerjemah, macam-macam. Mungkin itu saja dari saya. Akan disambung oleh materi berikutnya. Materi selanjutnya yaitu adalah Muhammad Ridwan, kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya yaitu materi qiraah. Yang A, urutan penyajian materi.
Yang pertama itu materi utama disuruh membaca cerita. Yang kedua latihan. Contoh perintah latihannya yaitu akhtar ansabal kalimat min A au B au J au D au H biwadi alamah. Yang kedua ajib an as'ilah al-atiyah. Yang ketiga kawin al-kalimat al-atiyah litakuna jumlatan mufidatan. Yang B prinsip penyajian materi qiraah. Yang pertama relevansi. Materi qiraah ini relevan terhadap materi istima', hiwar, dan tarkib yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, pemantapan, bertujuan untuk menetapkan kemampuan siswa dalam pendalaman materi-materi sebelumnya, dan dalam materi qiraah ini sudah mencakup berupa mufradat, istima', tarkib, dan hiwar. Yang ketiga, jelas dan menarik. Materi qiraah disajikan dengan huruf yang jelas dan menarik karena memiliki gambar. 4. Bervariasi karena terdapat 3 bentuk perintah latihan. Yang kelima, materi kitabah. A. Urutan penyajian materi. Yang pertama, materi utama berisi latihan-latihan yang bertujuan sebagai penyempurna dari materi sebelumnya. Yang kedua, latihannya, contohnya al-jumlataini kama fi misal. Yang kedua, ajib an asilah al-atiyah kama fi misal. Yang B, prinsip penyajian materi kitabah. Relevansi materi kitab ini sangat relevan terhadap materi istima', tarkib, hiwar, dan qiraah yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, pemantapan. Materi kitabah bertujuan untuk mengajak siswa mengaplikasikan apa yang telah dia pelajari dalam 4 materi sebelumnya. Yang ketiga, jelas dan tidak menarik. Materi kitabah disajikan dengan jelas namun tidak memiliki gambar. 4. Tidak variatif karena latihan kalam pada buku ini hanya memiliki 2 latihan. Seharusnya pertanyaannya bisa ditambahkan hawil al-jumail al-atiyah kama fi misal, istabadil kama fi misal, tambah kamil al-ibarah al-atiyah. Rangkuman analisis buku, kekurangannya yaitu yang pertama, petunjuk belajar tidak dicantumkan setiap bab. Yang kedua, tidak ada terjemah setiap latihan. Yang ketiga, sedikit terjemah pada kosakata. Kelebihannya yaitu sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, materi keseluruhan disajikan dengan bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Ketiga, menarik dari segi tampilan karena terdapat gambar. Keempat, latihan yang bervariasi. Yang kelima, adanya materi kaidah setiap bab. Sekian dari kami ucapkan terima kasih banyak. See you again.